Halo semuanya, para pejuang UTBK SBMPTN 2020. Kembali lagi bersama Kak Akib. Kali ini kita akan membahas tentang FR TPS UTBK SBMPTN 2020. FR itu apa sih? FR itu Field Report atau laporan lapangan atau cerita-cerita dari teman-teman kalian yang sudah melakukan tes UTBK. Mereka cerita tuh tipe-tipe soal yang keluar seperti apa, contoh-contohnya seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas FR-FR itu yang sudah beredar di Instagram, di Twitter, maupun di Telegram. Soal-soalnya seperti apa? Nah, mau kita bahas. Nah, FR kali ini membahas tentang bahasa Panda. Nah, ternyata di UTBK kemarin keluar istilahnya bahasa Panda. Apa sih bahasa Panda itu? Bahasa Panda itu sebenarnya bukan bahasa dari hewan panda ya, tapi sebenarnya itu merupakan lebih tepatnya itu kriptografi. Kriptografi itu cabang dari ilmu matematika. Sebenarnya yang keluar itu matematika, bukan bahasanya Panda. Nanti kita lihat secara detail kriptografi itu seperti apa. Nanti akan kita bahas contoh-contoh atau FR-FR yang sudah beredar dan nanti Kak Aki berikan latihan soal. Oke, ini ya gambar pandanya. Jadi nanti kita sebenarnya bukan bahas bahasa panda, kita ngomong sama panda bukan. Tapi kita sebenarnya lebih belajar matematik yaitu tentang kriptografi. Berikut FR-FR yang sudah beredar di hari pertama dan hari kedua. Ini soal-soal yang akan kita bahas nanti di belakang ya. Kita lihat dulu teori tentang kriptografi, baru nanti kita bahas soal-soal ini. Nomor 1 dan nomor 2, nah kelihatan cukup ribet ya. Nomor 3, nomor 4, apalagi nih, semakin ribet ada bahasa biolog juga. Nomor 5, nah ini juga soal, apa ini? Juga susah nih. 5. Terus nanti Kak Akib kasih latihan soal nih. Latihan soalnya ada 3. Oke, sekarang kita masuk ke teori dulu tentang kriptografi. Supaya kalian nggak ngomong bahasa panda ya. Sebenarnya itu kriptografi yang kita pelajari itu. Kriptografi itu apa? Nah, kriptografi itu awal muasalnya dari masalah bagaimana mengirim dan menerima pesan rahasia. Pertama tentang pengirim dan penerima pesan. Seorang pengirim pesan atau sender ingin mengirim pesan kepada seorang penerima atau receiver. Pengirim menginginkan pesan dapat dikirim secara aman, yaitu ia yakin bahwa pihak lain tidak dapat membaca isi pesan. Jadi yang bisa membaca isi pesannya cuma yang nerima saja. Gitu. Yang jadi kurir untuk mengirim pesan dia nggak tahu nanti. Lalu contohnya di sini. Nah, kita kasih contoh realnya. Misalkan gini, ayah itu ingin memberitahu ibu melalui WA atau SMS misalkan. Dia ingin ngasih tahu tempat uang disimpan itu di mana. Gitu. Kalau ayah langsung ngomong uang disimpan di balik buku X, dia langsung ngirim lewat WA gitu. Kalau WA-nya nanti disadap orang atau misalkan WA-nya itu HP ibu itu lagi kamu pegang, nah terus kamu bisa baca pesannya tadi ketahuan dong tempat nyimpan uangnya tadi bisa diambil orang. Nah, maka dari itu ayah itu ngirim pesannya nggak langsung uang disimpan di balik buku X, tidak. Nah, dia ubah ke bentuk itu, misalkan itu C, N, K, L, O, P dan seterusnya nggak bisa dibaca orang. Baca aja kita susah, apalagi kita tahu itu maknanya apa kan gitu. Nah, kalau ini jelas rahasia kan? Nah, rahasia banget, nggak semua orang bisa baca. Pertanyaannya sekarang bagaimana ayah tadi menulis pesan itu? Apakah sembarangan aja? Kalau sembarangan nanti ibu nggak tahu dong maknanya. Ya. Kalau yang kedua bagaimana ibu tahu maknanya gitu. Ayah sudah menulis dengan aturan tertentu. Sekarang bagaimana ibu bisa membaca makna dari pesan yang dikirimkan ayah. Itulah nanti yang dibahas di kriptografi.
Nah, ini penjelasannya. Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan ada plain text atau teks jelas. Ya, jadi nanti kita sering pakai istilah plain text atau clear text. Yang jelas yang dikirim apa. Agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan disandikan ke bentuk lain. Bentuk pesan yang tersandi disebut ciphertext atau kriptogram. Ya, jadi kalau masalah kita tadi ya, buku disimpan di bawah book X itu tadi yang plain text-nya. Kalau ciphertext-nya yang tadi yang rumit yang tidak bisa kita baca tadi. Lalu ciphertext harus dapat ditransformasi kembali menjadi plain text. Kayak tadi ya, ibu ya harus bisa membaca lagi tadi yang bentuk yang nggak jelas tadi itu, dia bisa tahu maknanya. Proses penyandian plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi. Kalau mengubah dari ciphertext menjadi plain text disebut deskripsi. Nah, skemanya seperti ini. Jadi kita ingin mengirim pesannya tadi disebut plain text. Nah, ini terus kita enkripsikan. Nah, enkripsi kita ubah ke bentuk yang nggak jelas tadi. Kita kodekan, kita sandikan. Disebut ciphertext. Nah, setelah jadi ciphertext, kita pengen tahu si pembaca tadi pengen tahu makna aslinya seperti apa. Itu dideskripsikan. Itu disebut plain text semula. Kembali ke plain text. Lihat tentang konsep kriptografi. Nah, sekarang ini ada beberapa contoh. Misalkan ini plain text-nya. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting dan seterusnya. Nah, ini yang mau dikirim pesannya seperti ini. Nah, diubah dia ke ciphertext-nya. Ya, nggak jelas dia ini. Nggak bisa, semua orang nggak bisa baca ini. Atau bisa juga yang dikirimkan itu sebuah gambar. Nah, dia menginginkan gambar ini. Bisa gambar mantannya nih. Nah, supaya suaminya nggak tahu gambar mantannya tadi. Nah, dia ubah ke yang nggak jelas seperti ini. Setelah yang nggak jelas, nanti bisa dikembalikan lagi ke gambar semula. Tuh, contoh, kalau bisa juga dia gambar. Kehidupan saat ini dikelilingi oleh kriptografi, mulai dari ATM, tempat mengambil uang, telepon genggam atau HP, komputer di lab atau komputer internet, gedung-gedung bisnis sampai ke pangkalan militer. Nah, sebenarnya kita itu sudah sangat sering familiar atau sering ketemu dengan kriptografi ya. Misalkan kalau di ATM, orang itu kan sebenarnya menyimpan sandi ya. Kata sandi itu di server itu nggak sama persis yang kalian tuliskan. Nah, kalau sama persis nanti di servernya ada yang ngehack, kalian tahu dong nanti servernya nanti yang ngehack tadi tahu sandi kalian. Maka sebenarnya di server itu yang disimpan itu bukan PIN yang kalian tuliskan, tapi PIN tadi udah dikriptografikan dulu, diubah ke ciphertext-nya dulu, baru disimpan di server. Maka tidak semua orang bisa mengetahui. Misalkan juga di pangkalan militer, jelas ya, kalau di pangkalan militer kan penuh dengan sandi ya, supaya musuhnya tidak tahu. Di telepon di HP, kalau kalian mengirimkan WA gitu, WA itu kalau kalian baca itu kan ada pesan ini telah dilindungi dengan enkripsi end to end. Nah, itu dia juga menerapkan kriptografi. Jadi apapun yang berhubungan dengan sandi itu disebut dengan kriptografi. Nah, ini tadi sekilas gambaran tentang kriptografi supaya kalian tidak bilangnya bahasa panda ya, bukan bahasa panda, bukan bahasanya hewan, tapi sebenarnya itu suatu kriptografi, yaitu ilmu atau cabang dari matematika. Langsung sekarang kita ke soal-soal FR yang sudah beredar di hari pertama dan hari kedua. Oke, kita ke soal nomor 1 FR UTBK 2020 untuk di hari pertama dan hari kedua. Ya, ternyata di hari pertama dan hari kedua itu soal tentang kriptografi ini keluar. Jadi kalian untuk yang tes di hari-hari selanjutnya juga harus mempersiapkan diri kalau keluar lagi soal tentang kriptografi. Soal nomor 1 yaitu K sama dengan 5. Terus kita suruh menjawab H, K, X, G, V, G, Q, G, N.
N, Q, Y, O, R, dan seterusnya. Itu hasilnya sama tanda tanya, itu berarti hasilnya apa gitu ya. Nah, gimana kita tahu ya? Bentuk yang nggak jelas kayak gini bacanya aja susah. Oke, sebenarnya ini soalnya sangat gampang. Kalau kita punya K sama dengan 5 atau angka 5. 5 itu kalau kita bawa ke huruf kan biasanya E ya kan? Nah, tapi ini enggak. E itu kita ganti dengan K. Nah, kita tuliskan dulu ya. Supaya jelas, supaya nanti kita nggak bingung, Kak Akib tuliskan jadi 2 buah warna. Warna biru itu nanti untuk clear tag-nya atau plain tag-nya. Jadi ini pesan aslinya ya, bentuk aslinya. Terus yang warna merah nanti untuk yang chipper tag-nya. Ini untuk yang sandinya. Supaya kalian nggak bingung. Nah, di sini plain tag-nya itu awalnya ya huruf biasa A sampai Z. Kita tuliskan dulu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu plain tag-nya atau pesan aslinya. Nah, chipper tag-nya tadi 5 itu harusnya diisi dengan E, sekarang kita ganti dengan K. Berarti E itu kita ganti dengan K. Berarti ini K ya, di sini K. Lanjut aja, setelah K apa? K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, selanjutnya kembali lagi ke A ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, benar balik lagi ke K. Sekarang kita artikan ini chipper tag-nya kita ubah ke plain tag-nya. H, H itu apa? H ini tadi kan chipper tag-nya, berarti kita lihat merahnya ya. H itu yang merah, H ini diubah jadi B. Nah, berarti B. K, K itu apa? K itu E. B. Terus X itu apa? X itu sama aja R. Berarti ini R. G. G itu A. Terus V. V itu sama dengan P. Berapa? G tadi A ya. Berapa? Q. Q itu sama dengan K. Nah, berapa? K. G tadi A ya. N. N itu apa? N itu kita lihat N mana sih N ini ya, K L M N. Nah ini N itu H. Berapakah? Oh berarti berapakah nih? Sekarang N tadi H, H, G tadi A ya, Y itu S, O itu sama dengan I, terus R itu sama dengan L. Oh berapakah hasil? J itu D, terus G tadi A ya, X itu sama dengan bentar, X itu R ya, R. O itu apa? O itu sama dengan I. Oh, berapakah hasil dari Y itu apa? Y tadi S, G tadi A, Z itu T, A itu sama terus Z A. A itu diganti pakai bentar. A diganti sama U ya. 1. Berapakah hasil dari 1? Nah, lanjut C. C itu mana? C itu D ya. D. A. O itu sama dengan I. Z. Z itu sama aja. Mana Z. Ini Z itu T ya. T. G tadi A. S itu sama dengan M. H. H itu sama dengan B. G tadi A ya. N tadi H. 1 ditambah Z, G, Z tadi kan sama 1 ya. Oke, berarti ketemu nih pertanyaannya. Berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Hasilnya 2. DUA.
D, U, A. Nah, selanjutnya sebenarnya nggak usah lihat di sini lagi. 2 itu 3 huruf. Yang 3 huruf cuma D. Nah, berarti jelas jawabannya yang D. Kalau kamu cek pasti benar. D, D itu kan diubah jadi J kan. Terus U itu diubah jadi A. Benar. Terus A itu diubah jadi G. Dengan A diubah jadi G. Oke, berarti jadi A, G. Itu ya, jadi caranya tadi K sama dengan 5, artinya E itu kamu jadi ganti dengan K. Kalau udah ketemu pertanyaan dijawab. Oke, sekarang kita nomor 2. Nomor 2, nah itu hampir sama kayak ini. Coba kita tuliskan dulu ya. A sampai Z-nya. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Terus N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, sekarang kita lihat. 5 sama dengan I, U, T. Nah, coba kita tulis ya. 5, L-I-M-A. Ini plain text-nya. L-I-M-A. Nah, di sini 7. T-U-J-U-H. Oke, sekarang kita cocokkan. L itu sama dengan I. L itu sama dengan I. Terus I itu sama dengan U. Terus M itu sama dengan Q. M itu sama dengan Q. Terus A itu sama dengan T. Nah, sekarang kita cek. Ini bentuk nggak ABCD-nya tadi? R, S, T, U, V, W. Nah, kan setelah U kan harus R, S, T, U, V, W, X. Nah, keliru ini. Harusnya X tapi I. Enggak, jadi nggak bentuk pola ini. Nah, R, S, T, U. Ya, T, U, V, W, X. Nah, harus pada sini I. Berarti nggak ketemu nih polanya, bukan seperti itu. Nah, coba kita hapus. Polanya ternyata nggak semudah itu. Nah, sekarang coba kalau ini kita balik, ya kan? Kita balik. Kita tadi tulis 5-nya itu dari depan. Coba kita balik, tulis 5-nya di belakang. Ini tulis 5. L, I, M, A. Nah, terus 7 juga di belakang. T, U, C, U, H. Nah, coba. Jadi ambil. Nah, A itu diganti dengan I. Nah, ini diganti dengan I. M itu dengan U. Terus I itu dengan Q. Terus L itu dengan T. Coba kita cek bentuk nggak? HI, terus I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Oh, cocok. PQ terus R, S, T. Oh, cocok. T, U, V, W, X, Y, Z. Kembali lagi ke A ya. A, B, C, D, E, F, G. Oh, cocok. Sudah cocok. Yang 7 juga pasti cocok kalau kita cocokkan. Saya tinggal jawab 9. Nah, ini tadi kan dibalik ya. 9-nya harus kita balik juga dong. 9. 9. Berarti depan sendiri itu N ya kan? N itu diubah jadi apa? Kalau plain text-nya N, yang biru itu N diubah jadi V ya kan? N itu diubah jadi V. Ya udah, yang cuma V cuma ada satu pilihan yang V. Jadi mirip ya, nggak usah semuanya dicari. Maka N itu diganti V. Jadi 9 sama aja F I T Q J U M A. Oke, bisa ya? Nah, gampang. Lanjut, sekarang nomor 3. Jika GVTN ditambah GHWHU sama dengan 10, maka RANZ ditambah RZCNG berapa? Oke, kita data dulu. 10 itu berapa tambah berapa sih? 10 itu bisa 1 ditambah 9, atau 2 tambah 8, atau 3 tambah 7, 4 tambah 6, 5 tambah 5.
Nah, sekarang kita pakai yang diketahui. Yang diketahui itu bahwa GVNT itu sama aja 4 digit atau 4 huruf. 4. Yang di belakang berapa nih? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Harus 5 nih. Nah, sekarang kita lihat. 1, SATU. 4 ya, benar. 4. Tapi 9 itu SEMBILAN. Ada 8. Padahal kita butuhnya 5. 5 huruf. Ini 9 itu bukan. 2, 3. Berarti ini salah. 3, TIGA. Ada 4 ya. 7, ada 5. Benar. Berarti bisa jadi ini. 3 sama 7. 4. PAT 5. Berarti ini salah. 5. Itu berarti 4 ya. 5 sama 5. Berarti yang belakang tapi salah ya. Ini kan harusnya 5 huruf. Cuma 4. Berarti salah. Oke, berarti yang benar itu 3 ditambah sama 7 TIGA ditambah TUJUH. 3 ditambah 7 benar sama dengan 10. Sekarang kita jawab RANZ. RANZ ditambah RZCNG. Kita terus di bawahnya. Ini dulu, tadi yang diketahui ya, GVTN. Nah, ini GVTN ditambah sama GHWHU itu sama aja 3 tambah 7. Sekarang kita cocokkan. Sebenarnya caranya kalau mau lengkap boleh kalian data gitu ya. Kalian data satu persatu sampai A sampai Z tadi terus dicocokkan kayak tadi persis. Atau kalau tidak mau sebenarnya bisa juga pakai yang ada saja gitu, yang ada. Misalkan di sini kita butuh R ya kan. R di situ ada nggak R? Di sini yang merah ini ada R nggak? Nggak ada, nggak apa-apa. A itu juga nggak ada. N ada nggak N? N ada. Ini N itu sama aja A ya kan? Ini berarti ini sama dengan A. N itu sama dengan A. Nah, ini juga ada A-nya. Z ada nggak? Z nggak ada. R nggak ada. Z tadi nggak ada. C nggak ada. N nggak ada. G ada. G itu T. Nah, sekarang huruf apa itu? At. Nah, berarti 4. Ya kan? Ini kan cuma satu. Yang belakangnya AT itu 4. Nah, cocok juga nih 5 huruf. Ini 4. Nah, sekarang ini yang belakangnya A. 4 huruf ya berapa? Berarti 3, ya kan? Bisa 3. Nah, 3. 3. TIGA. Atau bisa juga. Ini 3. Ini 4. Ya kan? Ini 4. Bisa juga 6. Sebentar. 4. Ini kan 4 ya. Kalau ini tengahnya harus A ya. Tengahnya A itu apa ya? Ya benar ya. 6 ya kan? 6. Oh, benar. 6 nih. 6. 6. Nah, kan ada yang lain ya kan? Yang tengahnya sini A. Apa? Ada nggak? Nggak ada. Cuma 6 aja yang huruf ketiganya. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jawabannya. Oke, ya nomor 3. Caranya di data aja 10 itu berapa tambah berapa kamu cocokkan. Terus tidak perlu bikin bubble, cukup di tulis apa yang diketahui terus kita tebak. Di 6 tambah 4 10. Sekarang nomor 4. Nah, ini ada bahasa biawak. Tadi ada bahasa panda. Sekarang kita ketemu bahasa biawak. Nih, berikut adalah beberapa kata yang kita terjemahkan dari bahasa biawak. Nah, ini bacanya apa ini? Morse code berarti rumah burung. Bells Morse berarti burung hitam. Bell Voltec berarti langit hitam. Kata apakah yang mungkin berarti rumah hantu? Kalau soal seperti ini caranya kita data. Di sini ada clear text-nya atau plain text-nya, ada rumah burung dan burung hitam. Ya kan ada rumah burung, burung hitam. Oh, ada yang sama, ya kan? Yang sama apa? Burung. Ya, ada burung nih. Di sini ada burung. Di sini juga ada burung. Nah, berarti nanti di
Ciperteknya harus ada yang sama dong. Nah, ciperteknya tadi kan nih, Morse call, bells Morse. Oh, berarti yang sama itu Morse-Morse-nya itu. Nah, berarti ini ada Morse, ini ada Morse juga. Morse itu berarti artinya yang burung. Nah, dapat nih. Ada Morse. Itu sama dengan burung. Terus apa lagi? Kalau Morse udah ketemu burung berarti rumah. Nah, ini rumah tinggal sisanya kan. Rumah itu berarti apa? Ini col, CH CHLOE. Col itu berarti yang rumah. Terus berarti ini tinggal sisanya kan? Hitam. Hitam itu berarti bells. Nah, berarti BELL itu hitam. Oke, kalau kita lihat ini ternyata dibalik ya kan? Dibalik ini tadi. Morse call itu harusnya burung rumah, jadi rumah burung itu dibalik nih. Bells Morse juga iya dibalik. Nah, atau sebutnya berarti ini dibalik. Selanjutnya ada bell voltage. Bell voltage. Kalau tadi udah ketemu ya hitam, berarti voltage-nya. Berarti voltage itu apa? Hitam udah kepake, berarti yang berwarna langit. Nah, berarti ini voltage itu langit. Yang ditanya itu rumah hantu. Dibalik ya tadi, berarti hantu rumah, ya kan? Hantu rumah. Berarti yang udah ada itu kan rumah ya, hantu kan belum ada di sini, belum ada, adanya rumah. Rumah tadi apa? Rumah tadi col. Nah, tapi rumahnya jadi di belakang ya. Nah, berarti ini ada dua pilihan. Bisa belcol atau calcol. Nah, sekarang yang mana? Nah, bel tadi kan untuk hitam. Kalau CALK itu kan belum dipakai. Nah, berarti jelas salah karena bel tadi sih hitam. Jadi jawabannya yang D. Oke, ya jadi cara yang nomor 4 ini kamu eliminasi satu persatu. Kamu lihat plain text-nya sama chipper text-nya. Mana sih yang sama? Ada dua kalimat itu. Plain text-nya yang sama apa? Nanti disesuaikan chipper text-nya berarti juga harus ada yang sama. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, sekarang nomor 5. Nah, ini yang lebih panjang. Saya baca ya ini cukup panjang. Wang ing ang, kata pipi artinya hari ini hujan. Wang ing ung king, kata Popo artinya kemarin juga hujan. Nung ing ung, kata Pipi membetulkan Popo artinya kemarin cerah. Popo bertanya, mung artinya besok. Pipi berucap dengan yakin, nung ing mung king. Apa arti yang diucapkan Pipi dalam akhir percakapan? Nah, ini bahasa apa ini? Bahasa Panda atau bahasa apa ini? Ada wang ing ang. Nah, caranya sebenarnya sama kayak tadi ya. Coba kita lihat satu persatu. Ini plain text-nya itu ada hari ini hujan, kemarin hujan. Oh, ada yang sama, ya kan? Apa yang sama? Hujan. Di sini ada hujan, di sini juga ada hujan. Nah, kita lihat berarti yang di sini yang sama apa? Wang ing. Nah, jelas ini ada wang ing. Di sini juga ada wang ing. Kita simpulkan berarti wang ing itu hujan. Wang ing itu sama dengan hujan. Nah, ang, ang kan belum dipakai ya, berarti ang itu sisanya dong. Ang itu berarti yang hari ini. Nah, berarti ang itu hari ini. Ang itu sama dengan hari ini. Kalau sudah ang, berarti ini udah ya yang hujan. Sekarang kita ke kalimat 3 dulu. Kemarin cerah. Nah, ini ada kemarin juga. Nah, ini ada kemarin cerah. Ada sama-sama kata kemarin. Ini ada kemarin, ini ada kemarin. Sekarang kita lihat ini apa? Yang sama. Ungking. Nung ing ung. Nah, ini apa yang sama? Yang sama itu ada kata-kata ya kan? Ini ada ini juga ada Nah, berarti itu yang kemarin. Nah, ini ada ini ada berarti itu ini yang kemarin. Ini juga kemarin. Kempung itu sama dengan kemarin. UNG. Itu
itu kemarin. Terus sisanya berarti apa? Ini king. Oh, king belum dipakai. Ini king. Berarti sisanya king itu juga. King itu sama dengan juga. Terus apa? Cerah. Nah, berarti cerah belum dipakai kan? Ung tadi kan udah dipakai untuk kemarin. Berarti cerah itu yang nung ing. Nah, ini nung ing. Nung ing. Itu sama dengan cerah. Oke, mung itu jelas besok. Ini mung itu untuk besok. Oke, sekarang kita jawab. Ini kita apa? Nung ing, mungkin. Nah, nung tadi apa? Nung tadi. Nung ing. Nah, ini nung ing itu sama cerah. Cerah. Terus mung tadi itu besok. Besok. King itu juga. Nah, tapi kan yang tadi boleh dibalik-balik kan, tergantung soalnya tadi. Memang dari tadi yang kita juga dibalik-balik. Cerah besok juga. Oh, berarti adanya besok juga cerah jawabannya. Ya, jadi triknya nomor 5 itu kamu eliminasi satu per satu, mana yang sama, disamakan di keeper tag-nya, nanti disamakan juga di plain tag-nya. Oke, bisa ya nomor 5. Sekarang kita ke latihannya. Nah, ini ada Kak sudah menyiapkan 3 latihan soal. Silahkan disimak dulu. Ini soal nomor 1. Hampir sama ya kayak tadi ya, sudah diberikan contoh. Di LEF ditambah OF, L sama dengan 8. Hasilnya apa? 8 itu apa? Terus nomor 2 itu ini dikurang nih, GHW HO dikurang GVTN sama dengan 4, maka hasil dari ini apa? Silahkan nanti dikerjakan. Terus yang nomor 3. Nah, yang nang ing tadi sama. Nang ing yu, kata Ayu artinya ada PR matematika. Ning u nung ning awe, kata Bayu artinya PR matematika bukan PR fisika. Nang ning awe, kata Popo. Apa arti yang diucapkan Popo dalam akhir percakapan? Coba nanti dikerjakan. Gitu ya, jadi ada 3 latihan soal. Coba nanti kalian kerjakan. Yang sudah mengerjakan boleh dituliskan di bagian komentar. Nanti ke akhir koreksi pekerjaan kalian sudah benar atau belum. Kak Akib kira cukup untuk pembahasan kali ini. Jadi FRUTBK 2020 hari pertama dan kedua, khususnya untuk materi kriptografi yang pertama kali muncul di UTBK 2020. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya. Dan jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Supaya nanti kalau Kak Akib mengeluarkan membahas FR hari-hari setelahnya, itu kalian bisa dapat notifikasi atau peringatan atau apa ya? Peringatan atau ada notif kalau kalian ada materi yang baru yang Kak Akib share. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.